pagi, salam PPG. Perkenalkan, nama saya Rindu Giring, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 712305918186. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 4 Jalan Jahe. Demikianlah salam perkenalan dari saya. Salam PPG. Ya, selamat pagi semua. Mana kalian sehat semua kan? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mau kalian perhatikan dulu kebersihan kelas kita. Coba lihat buah mejanya atau ada sampah-sampah, mau diambilkan dulu. Sudah ada mesin? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba satu orang dulu ke depan untuk membawakan doa kita. Silakan. Ya, terima kasih kepada teman kita yang sudah membawakan doa. Jadi langsung saja ya, materi kita sekarang ini yang akan kita pelajari itu persamaan linier dua variabel. Jadi sebelum ini ada juga materi kita persamaan linier satu variabel, ya kan? Jadi sebelum kita mulai, dua kelas gimana? Kehadiran teman-temannya? Ada semua. Ada semua? Oke, terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Untuk pertama kali itu kita kan sudah mempelajari persamaan linier satu variabel. Jadi ini kelanjutannya yang dua variabel. Apa manfaat atau untung dari kita mempelajari ini? Itulah yang nanti kita bahas. Jadi sebelum Bapak lanjutkan penyampaian materinya, dalam hal persamaan linier dua variabel itu, sebenarnya tujuannya kita itu mencari apa yang belum ditentukan, mencari apa yang belum diketahui. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Misalnya ini Bapak jelaskan sedikit ilustrasinya. Misalnya si Joel mau membeli satu buah buku dan dua pulpen. Satu buah buku dan dua pulpen. Dia memiliki uang di sakunya itu misalnya 5.000. Sementara dia belum tahu berapa harga buku, berapa harga pulpen. Jadi kan nggak mungkin kita langsung berangkat ke toko itu minta satu buku dua pulpen. Jangan-jangan nanti uangnya harganya 10.000, gimana kita buat? Jadi kan kita harus menentukan dulu berapa sebenarnya harga buku itu, berapa harga pulpennya, biar tahu kita untuk menyediakan uangnya. Kan nggak mungkin kita langsung belanja ke suatu toko itu beli ini
ini, karena kita nggak tahu. Ternyata setelah dipersiapkan, uang kita nggak cukup kan? Itu malu. Jadi itu sebenarnya manfaatnya, menentukan harga atau menentukan hal-hal yang belum diketahui. Nah, ini dia menentukan hal-hal yang belum diketahui supaya kita tahu. Ya, dalam hal ini materi yang akan kita pelajari itu untuk persamaan linear dua variabel itu dikatakan contohnya misalnya ada itu 2x tambah 5 ini di bawah ya. Ini misalnya 2x tambah y sama dengan 5. Di bawahnya 3x dikurang 2y sama dengan 4. Itu yang dikatakan persamaan linear dua variabel. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena dalam satu persamaan ini 2x tambah y sama dengan 5 terdapat dua variabel. Apa variabelnya di situ? X dan y. Itulah variabel. 2x ditambah y sama dengan 5. Variabelnya x dan y. Karena 2, makanya dia dikatakan persamaan linear dua variabel. Sementara yang angka 5 ada 5 sama dengan 5. 5 itu dikatakan konstanta. Ingat ya, 2x tambah y sama dengan 5. X dan y itu variabel. Makanya dikatakan persamaan linear dua variabel. Untuk yang 5 itu angka 5 itu dikatakan konstanta. Apa yang di samping x itu angka 2? Itu ada yang tahu. 2 itu dikatakan apa? Koefisien. Angka di samping variabel itu dikatakan koefisien. Ingat ya, angka di samping variabel itu dikatakan koefisien. Sementara angka sama di samping sama dengan itu yang 5 ini dikatakan konstanta. Jadi dari contoh soal yang terlihat kita mempelajari hal ini sekarang metode eliminasi. Metode eliminasi. Sebenarnya ada itu beberapa metode menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Ada itu substitusi, eliminasi, gabungan substitusi dan eliminasi dengan grafik. Ada. Kali ini kita membahas tentang eliminasi. Apa itu konsep dasar eliminasi? Eliminasi itu adalah metode dengan menghilangkan satu variabel yang ada di dalam persamaan. Menghilangkan satu variabel. Yang mana tadi dibilang variabel? X dan Y. Berarti caranya menghilangkan salah satu variabel. Berarti variabel tadi X dan Y. Berarti kalau nggak X yang dihilangkan, Y yang dihilangkan. Salah satu variabel X atau Y. Contoh misalnya 2x tambah y sama dengan 5 dan 3x kurang 2y sama dengan 4. Cara menjawabnya adalah dengan mengeliminasi salah satu variabel. Mengeliminasi berarti menghilangkan, ya kan? Berarti kata-kata eliminasi itu menghilangkan, menggugurkan. Pengertian tereliminasi itu berarti gugur atau dihilangkan. Dan kurang bisa tanggap, ya. Jadi di sini cara mengeliminasinya
Perhatikan. Persamaan 1, 2x tambah y sama dengan 5. Persamaan 2, 3x kurang 2y sama dengan 4. Ini pertama yang dieliminasi di sini adalah variabel x. Bisa juga kita eliminasi variabel y. Bisa. Tapi dalam hal ini Bapak terangkan dulu yang menghilangkan variabel x. Yang di atas koefisien x berapa? 2 kan? 2x. Satu lagi yang di bawah 3. Berarti 2x dengan 3x. Bagaimana cara menghilangkan 2x dengan 3x? Cari KPK 2 dan 3. Jadi KPK 2 dan 3 itu kan 6. Ya kan? Berarti supaya ini menjadi 6 kan dia harus dikali 3. Supaya 3 ini menjadi 6 dia harus dikali 2. Makanya di atas itu dikali 3, di bawah dikali 2. Setelah itu dikalikan semua. Yang 2x tadi dikali 3, 6x, ya kan? Yang y dikali 3, 3y sama dengan 5 dikali 3, 15. Berapa sampai sini? Terus yang di bawahnya ini dikali 2 semua. Kalau di atas dikali 3, yang di bawah kali 2. 3x dikali 2, 6x. Negatif 2y dikali 2, negatif 4y. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sama-sama variabel x-nya sama-sama 6. Udah sama-sama 6 kan? Kalau udah sama-sama 6 dia variabelnya, bagaimana cara menghilangkan 6x itu? Dikurangkan, jangan ditambahkan. Kalau ditambahkan nanti jadi 6x tambah 6x 12x. Bukan menghilang, tapi bertambah. Jadi dikurangkan. Kita kurangkanlah hasil persamaan yang tadi. 6x dikurang 6x 0. Habis ya. 3y dikurang negatif 4y. Positif 7y. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi 7y sama dengan 7, maka ditemukanlah y sama dengan 1. Y sama dengan 1 apa gimana kan? Jadi 7y sama dengan 7, maka didapatlah y sama dengan 1. Setelah dapat nilai y sama dengan 1, masukkan nilai y tadi yang kalian dapat 1 tadi ke dalam salah satu persamaan. Tadi kan 2 persamaan kan? Kedua dari persamaannya masukkan ke salah satu. Dalam hal ini Bapak ambil persamaan yang di atas, 2x tambah y sama dengan 5. Itu salah satu persamaannya. Masukkanlah angka y sama dengan 1 tadi ke y yang ini. Berarti 2x ditambah 1 sama dengan 5. Kenapa di sini tambah 1? Karena y sama dengan 1, jadi kita tinggal menggantikan angka y jadi 1. Maka 2x sama dengan 5 dikurang 1. Nah, satunya paling ke sini jadi tanda negatif. 2x sama dengan 4. Karena 5 dikurang 1. Maka x sama dengan 2. Jadi y nya sudah dapat kita 1, x nya dapat 2. Maka penyelesaian akhir dari sistem persamaan tersebut adalah x sama dengan 2, y
sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan angka X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan kedua, tetap juga benar tidak? Karena X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Masukkan di sini 2. Jadi berapa dia? 3 dikali 2 6 ya? 6 dikurang 2Y, ini tadi berapa? 1. 2 dikali 1 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dimasukkan juga ke sini benar. Masukkan X di sini 2. 2 dikali 2 4. Tambah Y sama dengan 1. 4 tambah 1 5. Jadi dua-dua sudah tepat. Berarti himpunan penyelesaiannya X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Jangan buat nanti kita masukkan nilai X dan Y ke satu persamaan 1 benar. Masukkan ke persamaan 2 salah. Berarti jawabannya belum tepat itu. Belum sampai sini. Ada kira-kira pertanyaan yang belum dipahami? Udah tahu semua? Oke. Kalau udah paham, coba perhatikan contoh pertanyaan yang tertera di layar ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP di bawah ini dengan metode eliminasi. Persamaan 1, 5X tambah 2Y sama dengan negatif 4. Persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 6. Dan beda. Ikutilah langkah-langkah penyelesaiannya seperti yang Bapak kita dijelaskan. Atau langkah-langkahnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari SPLDP tersebut dengan menggunakan metode eliminasi. Bisa dikerjakan? Oke, coba dikerjakan dulu di buku tulisnya. Ikuti langkah-langkah seperti yang Bapak buat tadi. Hilangkan salah satu variabelnya. Masing-masing atau dulu masing-masing? Coba saya selesaikan di buku tulisnya masing-masing. Kalau ada yang kira-kira belum ngerti, tanya ya. 5X tambah 2Y sama dengan negatif 4. Persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 6. Langkah-langkahnya seperti yang tadi ya. Jadi sebelum nanti Bapak serahkan LKPD-nya lepas kerja itu dikerjakan, nanti Bapak bentuk dulu nanti kalian dari beberapa kelompok yang terkuat. Artinya dalam setiap kelompok nanti terdapat 2 laki-laki 2 perempuan ya. Terus nanti sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, coba kita sebentar explain. Bapak ini tak sesuai. Ya. Coba berdiri itu semua di apa?
Dia meninggalkannya. Sekarang waktunya kita bentuk kelompok dulu, bentuk kelompok. Oke, perhatikan langkah PD-nya ya. Di situ ada tertulis lembar kerja peserta didik anggota PD. Sistem persamaan linear dua variabel. Di bawahnya itu kan ada kelompok. Itu nanti dituliskan seperti ini: kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nama-nama itu nama-nama anggota kelompok kalian ya. Nama-nama kalian dalam satu kelompok. Sudah? Petunjuknya, perhatikan petunjuknya. Kerjakanlah LKPD ini dengan teman-teman sekelompokmu. Berarti tidak sendiri yang mengerjakan, bersama dengan teman-teman kelompok. Kolaborasi. Jika ada yang kurang mengerti, segera tanyakan kepada guru supaya dipastikan semua anggota kelompok memahami materi di LKPD. Ya, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, langsung aja diselesaikan. Dari penyelesaiannya di latihannya itu, kan itu terdapat tiga latihan ya di LKPD-nya. Misalnya di latihan 1 itu karena ada dibuat permasalahan, jadi di lembar jawabannya itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, karena ada langkah 1 melakukan pemisalan, langkah 2 membuat model matematika, langkah 3 baru menyelesaikan SPLDP. Jadi ikuti aja langkah-langkahnya itu. Ya, kalau kalian belum mengerti, nanti suatu mengerjakan bisa dibacakan sama Bapak. Oke, silakan ya. Nomor 1 bisa dipresentasikan teman kita dari kelompok 1. Perhatikan teman kita presentasi, perhatikan. Hasil presentasi kami yang kita ketahui bahwa 3 buku dan 2 pena adalah dan dia sama dengan 2.000. Jadi harga 1 buku dan 1 pulpen adalah 3.000 dan 2.000. Oke, bagus ya. Oh, kelompok yang lain mana yang beda cara mengerjakannya? Kelompok yang lain. Sama ya. Oh, maksudnya pemahamannya teks itu sama dengan buku, G itu sama dengan pena, bukan satu pena, itu maksudnya apa juga itu? Bisa deh, contohnya. Kelompok yang lain pekerjaannya nomor 1 seperti itu juga. Gak ada yang membuat tadi menghilangkan bagian PS dulu.
Itu kan langkah awalnya itu kan variabel yang dihilangkan kan, yang dieliminasi. Mana tahu ada yang menyelesaikan soal yang tadi menggunakan eliminasi menghilangkan variabel y atau variabel x. Di sini kan ini yang dihilangkan, ya kan? Bagaimana kalau x yang dihilangkan pertama dulu? Ada yang memikir itu? Bisa kan? X dihilangkan, cuma ini tadi pas memang variabel y yang dihilangkan kelompok 1 karena angkanya lebih kecil. Jadi dia langkahnya lebih mudah diselesaikan. Oke, kita beri A+ untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain waktu nanti kita presentasikan akan bantu kita. Jadi di sini dapat kita simpulkan ini yang seperti Bapak bilang tadi. Perhatikan, seperti yang Bapak bilang dari awal, 3 buah buku tambah 2 buah pena 13.000. Dan kita nggak tahu berapa harga satu buah buku dan satu buah pena kan? Sementara dibelinya lagi 4 buah buku dan 3 buah pena 18.000. Kan kita nggak tahu itu berapa harganya. Harga bukunya berapa, harga penanya berapa per buah. Jadi harus kita cari dulu dengan cara seperti ini supaya dapat harga per butirnya, ya kan? Nah, jadi ini nanti bisa dilanjutkan nanti pembelajarannya di rumah. Nah, untuk selanjutnya nanti pertemuan berikutnya nanti kita bahas untuk metode substitusi. Metode substitusi atau gabungan dari substitusi dan eliminasi dan metode grafik. Nah itu nanti selanjutnya. Jadi di rumah nanti udah bisa kalian pelajari dulu bagaimana itu cara menggunakan metode substitusi, gabungan eliminasi dan substitusi atau metode grafik. Udah bisa ya? Oke. Jadi untuk selanjutnya coba LKPD-nya, tempat kerjanya dikumpulkan. Jangan lupa menulis nama-namanya tadi ya, nama-nama anggota setiap kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 4. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi di awal perjumpaan pun kita bawa dengan doa. Jadi untuk penutup pembelajaran kita tutup dengan doa ya. Ya, doa. Wow.